Juni tahun 1944 di Ypres, Inggris. Seluruh kompi pasukan Amerika hari itu sedang bersiap untuk menginvasi Perancis. Khususnya satu kompi yang bernama Issy, sebagian banyak dari mereka dulunya adalah para pekerja biasa yang menjadi sukarelawan bergabung menjadi prajurit Amerika. Hari itu mereka akan melakukan penerjunan untuk menginvasi Prancis. Tapi ketika akan berangkat, sang letnan yang bernama Mihan menginformasikan kalau invasi ditunda karena cuaca di titik penerjunan sedang buruk. Namun mereka tetap diminta untuk bersiaga. Sembari menunggu kabar cuaca membaik, mereka menonton film di tenda teater. Cerita flashback kedua tahun sebelumnya di Camp Toka, Georgia. Hari itu, para prajurit dari kompi Issy berbaris rapi untuk diinspeksi satu persatu oleh Letnan Sobel. Inspeksi pertamanya, Letnan Sobel menemukan kesalahan dari prajurit Perconte dan mencabut libur akhir pekannya hanya karena celananya kusut. Kemudian giliran Josh yang dicabut jatah liburnya karena Letnan Sobel melihat debu di lubang pembidik senjatanya. Letnan Sobel juga mencabut libur Sersan Lipton hanya karena potongan benang menempel di jahitan pangkatnya. Malarkey dicabut liburnya karena Letnan Sobel melihat senjatanya sedikit berkarat. Joseph juga dicabut liburnya karena dia menggunakan bayonet yang sudah berkarat. Semua prajurit diinspeksi oleh Sobel dan Sobel bisa menemukan kesalahan mereka semua. Setelah itu, Letnan Sobel memerintahkan mereka berganti seragam latihan fisik karena mereka akan berlari ke Bukit Kurahe. Letnan Sobel memimpin mereka berlari ke Bukit Kurahe. Bukit Kurahe berjarak 3 mil dari bawah ke atas. Dalam 13 menit mereka diminta harus bisa mencapai Bukit Kurahe jika ingin bertugas di kesatuan penerjun. Tapi mereka hanya bisa mencapai Bukit Kurahe dalam waktu 23 menit. Letnan Sobel berkata raihan waktu itu mungkin bagus untuk kompi lainnya, tapi tidak cukup bagus untuk kompi Issy. Issy menjalani pelatihan tempur. Mereka menjalani latihan posisi penyergapan. Tapi Sobel yang sudah menjadi kapten malah tampak kebingungan menghadapi situasi tersebut. Sobel berkata kepada Winter kalau mereka berada di posisi yang salah. Tapi Winter memberi masukan untuk tetap di posisi menunggu musuh datang dan masuk ke zona tembak mereka. Namun Sobel tetap bersikeras memerintahkan Winter untuk menyebarkan pasukan. Tidak ada pilihan lain, Winter terpaksa mengikuti perintah Kapten Sobel. Setelah keluar dari persembunyian, mereka malah berhasil disergap. Karena tindakan bodoh Kapten Sobel, semua prajuritnya merasa kecewa. Setelah pelatihan tempur, tibalah hari di mana mereka akan diberangkatkan untuk bertempur. Sembari bersiap, para prajurit sempat membahas ketidakbecusan Sobel dalam memimpin pasukannya. Dalam perjalanan di kereta, Letnan Nixon menginfokan kepada Letnan Winter kalau mereka akan dibawa ke New York, kemudian menaiki kapal menuju Inggris dan berlanjut menginvasi Eropa. 6 September 1943, kapal mereka berangkat dari Brooklyn dan tiba di Aldbourne, Inggris pada 18 September 1943. Sebelum ke medan pertempuran, mereka kembali menjalani pelatihan keras dari pasukan penerjun. Pelatihan kemampuan bertarung jarak dekat dan strategi penyergapan di medan pertempuran terus diberikan. Kompi Issy kembali menjalani pelatihan penyergapan. Mereka dibagi menjadi 2 peleton. Dan lagi-lagi, Kapten Sobel membuat peletonnya tersesat dan memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi di balik pepohonan. Para prajurit menyadari kalau Sobel lagi-lagi menyesatkan mereka. Karena merasa geram, Josh secara sengaja menirukan suara Mayor Horton. Josh memerintahkan Sobel untuk memotong pagar kawat milik warga sipil. Sobel mengira kalau Mayor Horton berpura-pura menjadi salah satu prajurit untuk mengawasi pelatihan. Di tempat lain, Letnan Winter memerintahkan peletonnya untuk bergerak duluan, karena peleton Kapten Sobel tidak kunjung datang bergabung. Winter mempersiapkan posisi pasukannya untuk memotong jalur musuh dari segala arah, di mana saat itu musuh mereka direpresentasikan oleh seorang kakek. Ketika peleton Winter sudah berhasil menyergap musuh, peleton Sobel baru saja tiba. Setelah pelatihan tersebut, Sobel dimarahi oleh Kolonel Strayer karena sudah memotong kawat pagar yang menyebabkan sapi-sapi milik warga sipil masuk ke halaman markas. Sobel berkata kalau dia diperintahkan Mayor Horton untuk memotong pagar kawat tersebut. Tapi ternyata saat itu Mayor Horton masih dalam perjalanan menuju London. Major Horton is on leave in London. Merasa telah dipermainkan, lewat Sersan William, Sobel memberi surat pernyataan penuntutan pengadilan militer pada Letnan Winter. Dan konyolnya, dalam tuntutannya, Sobel malah menuduh Letnan Winter lalai dalam menjalankan tugas inspeksi toilet. Winter hanya mempunyai 2 pilihan dari Kapten Sobel: menerima hukuman pencabutan jatah libur atau mengajukan banding kepada pengadilan militer. Merasa tak bersalah, Letnan Winter memilih mengangkat kasusnya ke pengadilan militer dan membuat Sobel panik. I request trial by court martial.
Karena kasus itu, Winter ditugaskan mengawasi bagian konsumsi. Kompi isi juga mendengar kabar tersebut. Mereka berkata jika Winter ditugaskan untuk mengawasi bagian konsumsi, mereka pasti akan dipimpin oleh Kapten Sobel di pertempuran sesungguhnya. Menyadari itu, beberapa prajurit berunding dan menulis petisi yang menyatakan kalau mereka tidak lagi ingin mengabdi menjadi prajurit kompi isi dan siap menerima konsekuensi hukuman apapun. Keesokan harinya, Kolonel Singh marah atas aksi pembangkangan mereka di saat mereka sedang bersiap untuk menginvasi Eropa. Kolonel Singh menurunkan pangkat beberapa prajurit karena dianggap sudah membuat malu pasukan lintas udara. Sedangkan Kapten Sobel dimutasi untuk ke Chilton Foliat untuk mengajar sekolah penerjunan non-infanteri. Karena menurutnya Sobel adalah orang yang tepat untuk mengajar di sana. Posisi Sobel akan digantikan oleh Letnan Mihan dari Kompi Baker. Sobel harus rela kehilangan kompi isi yang telah dilatihnya. Sir? I'm losing Easy Company? Good luck at Chilton Foliat, Abbott. Don't let us down. 31 Mei 1944 di Upoteri, Inggris. Letnan Winter menemui Letnan Mihan di tenda kompi isi. Mereka berdua membicarakan strategi pendaratan untuk kompi isi. Setelah itu, Letnan Nixon dan Letnan Mihan memberikan arahan ke pasukan penerjun tentang operasi D-Day untuk menginvasi Eropa yang telah diduduki Nazi Jerman. And the battalion's objective, there is a German garrison. Easy Company will destroy that garrison. Keesokan harinya, para prajurit mengemas peralatan tempur mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba, Lipton membawa surat kabar duka ke Martin tentang kematian saudara Garner yang terbunuh di Monte Cassino, Italia. Mereka berencana memberikan surat duka itu ke Garner setelah penerjunan. Tidak lama kemudian, Letnan Mihan menginformasikan kalau invasi ditunda karena cuaca di titik penerjunan sedang buruk. Tapi mereka tetap diminta untuk bersiaga. The invasion has been postponed. We're on a 24-hour stand down. Sembari menunggu kabar cuaca membaik, mereka menonton film di tenda teater. Sebelumnya, Martin sudah menyelipkan surat duka ke kantong jaket Garner. Dan akhirnya Garner membaca surat itu dan mengetahui kalau saudaranya sudah tewas. 5 Juni tahun 1944 di Upoteri Airfield, pasukan penerjun akhirnya diberangkatkan. Satu persatu pesawat mulai lepas landas membawa semua prajurit ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Dalam perjalanan, suasana di dalam pesawat sangat hening. Mereka memikirkan apa yang akan terjadi setelah mereka berhasil mendarat nantinya. Setelah berjam-jam mengudara, akhirnya lampu merah di dalam pesawat menyala. Itu artinya para prajurit harus bersiap-siap terjun dari pesawat. Letnan Winter meminta pasukannya untuk bersiap dan memeriksa seluruh kelengkapan. Tapi setelah mereka melintasi awan, senjata anti pesawat Jerman langsung menembaki mereka. Pesawat pasukan penerjun tertembak satu persatu, dan naasnya pesawat yang ditumpangi oleh Letnan Mihan juga tertembak jatuh. Karena semakin terdesak, mereka terpaksa terjun sebelum sampai di titik penerjunan. Letnan Winter berhasil mendarat dengan selamat tapi terpisah dari anggota kompi isi. Tidak jauh dari Winter, seorang prajurit bernama John dari kompi lain juga berhasil mendarat. John bertugas sebagai pembawa radio, tapi John kehilangan radionya saat itu. Setelah selesai melepas parasut, Letnan Winter dan John segera bergerak mencari posisi yang aman. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Lipton dan dua prajurit dari Batalion 82. Mereka mendarat sejauh 7 km dari tujuan. Mau tidak mau, mereka harus berjalan ke tempat tujuan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Garner, Joseph, dan Malarkey. Mereka bergabung menjadi satu kelompok dan melanjutkan perjalanan melintasi rel kereta. Tapi tidak lama kemudian, dari arah depan, mereka melihat pergerakan dan bergegas bersembunyi. Ternyata tentara Jerman berjalan ke arah mereka. Mereka langsung menyergap tentara Jerman yang melintas tersebut. Pagi harinya mereka bertemu dengan beberapa mayat tentara Jerman. Mereka mengambil persediaan dan amunisi dari mayat-mayat tersebut. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan kompi lain dan beberapa tentara Jerman yang sudah mereka tawan. Malarkey berbicara dengan salah satu tawanan yang ternyata tawanan itu juga orang Amerika yang lahir satu wilayah dengan Malarkey. Tapi karena dia keturunan bangsa Arya, dia terpaksa harus kembali ke Jerman untuk bergabung menjadi tentara Jerman. Setelah Malarkey beranjak pergi, Letnan Spears, pimpinan dari kompi D, menembaki tawanan tersebut.
Setelah itu, Letnan Winter dan prajurit kompi isi yang masih selamat berkumpul. Mereka diperintahkan Mayor Strayer menghancurkan meriam-meriam milik Jerman, di mana dua meriam yang dilindungi senjata mesin sedang menembaki pantai Utah dan menghambat pergerakan rekan-rekan mereka. Letnan Winter menyusun strategi dan membagi tugas. Mereka akan menghancurkan meriam-meriam tersebut menggunakan TNT. We'll take some TNT along with us. Understood? Yes, sir. Alright, let's pack it up, boys. Setelah itu, mereka bersiap mengemas persenjataan dan semua hal yang dibutuhkan. Tapi sebelum mereka berangkat, prajurit bernama Loren yang merupakan supir Kolonel Singh mengajukan diri menjadi relawan untuk membantu kompi isi. Setelah itu, mereka mulai bergerak. Sesampainya di lokasi, Letnan Winter langsung memerintahkan prajuritnya bertindak sesuai rencana. Mereka mulai menembaki tentara Jerman yang mengoperasikan meriam pertama. Mereka berhasil melumpuhkan meriam pertama serta merebut parit pertahanan Jerman. Melalui parit yang terhubung, mereka melanjutkan penyerangan ke meriam kedua dan ketiga. Dengan serangan yang agresif, mereka berhasil merebut meriam kedua dan ketiga. Tapi John harus gugur karena terinjak ranjau di parit pertahanan. Tidak lama setelah ledakan ranjau itu, Letnan Winter melihat jasad John sudah terbujur kaku. Di parit pertahanan Jerman, Letnan Winter menemukan sebuah peta milik Jerman. Setelah berhasil menghancurkan meriam Jerman, Letnan Winter memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke batalion. Okay, back to battalion, go! Letnan Winter melapor kepada Mayor Strayer kalau pasukannya sudah berhasil melumpuhkan meriam Jerman. Di waktu yang sama, konvoi tank Amerika juga sudah tiba. Malam harinya, batalion kedua berhasil mengamankan kota Saint-Marie-du-Mont. Divisi keempat mulai menggerakkan pasukan dan peralatan. Sebagian pasukan lintas udara termasuk kompi isi tercerai-berai di sekitar Normandia. Keberhasilan invasi belum bisa dipastikan. Mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk istirahat sebelum bergerak ke selatan untuk mengamankan kota Kuloville. Ketika sedang makan, para prajurit bertanya dengan Letnan Winter tentang keberadaan Letnan Mihan. Karena tidak ada kabar keberadaan Letnan Mihan sampai saat itu, artinya Letnan Winter menjadi komandan mereka. Don't that make you our commanding officer, sir? Letnan Winter bertemu dengan Letnan Nixon. Nixon berkata kalau peta yang ditemukan Winter sebelumnya ternyata berisi informasi lokasi senjata Jerman di Normandia. Nixon juga berkata kalau dia sudah mengirim peta itu ke pusat divisi. Tapi Winter tidak terlalu memperdulikan peta itu karena malam itu dia sedang berduka karena dia telah kehilangan satu prajuritnya. Dari arah depan, Letnan Winter melihat kota di depannya sedang dibombardir oleh Jerman. Winter merasa bersyukur karena dia masih bisa selamat malam itu. Winter berjanji pada dirinya sendiri jika dia bisa kembali pulang dengan selamat, dia akan mencari tempat yang tenang dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kedamaian.